Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya, hari ini usia jagung kami tepat di 24 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah dalam perkembangannya cukup baik ya, cukup bagus. Hari ini saya percepat ya untuk perempelannya. Tadinya perempelan itu saya lakukan sendiri untuk difungsikan buat makan ternak sendiri ya, karena memang hari ini terlihat jagung sudah mulai tinggi, terus kemudian pencahayaan mulai harus relatif stabil, makanya kami mengundang teman ya, untuk ikut nyerempeli untuk satu pohon kami sisakan satu ya, terus kemudian nanti setelah disisakan diklekrei ya, diklekrei supaya nanti terjadi pencahayaan yang stabil ya, jagung tidak kalah, terus kemudian singkong tidak seberapa stres ya. Baik teman-teman ya, di usia 24 hari pasca tanam ini sudah kami lakukan penyepraian separuh ya, separuh memang kami cicil ya. Kami menggunakan brand atau merek Conve ya, Conve, karena memang dominasi untuk rumput di sini hari ini adalah rumput yang seperti lulangan seperti ini ya. Nah ini kalau kita menggunakan selain daripada Conve itu kurang maksimal, kurang efektif, dia hanya stres. Tapi kalau menggunakan Conve ini bisa betul-betul mati ya, betul-betul mati kering. Makanya kami menggunakan Conve ya, walaupun agak mahal sedikit ya, insya Allah nanti rumput bisa terkondisikan, kecuali yang memang tidak mati menggunakan Conve yang sama sekali tidak stres itu kalau di sini namanya jawan darat ya, karena memang untuk pohonnya itu seperti jagung ya, seperti padi, makanya dia tidak mati, bahkan stres pun tidak ya. Baik teman-teman ya, perempelan ya, usahakan kita mencari yang berdiri ke tengah. Terkadang kan ada yang minggir, ada yang menengah. Kalau yang seperti ini jelas ya, jelas ya, misalkan seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini kan ada yang nyamping kanan, nyamping kiri, ada yang menengah. Kita cari yang dia lurus ke atas ya, nggak usah memikirkan daun yang besar atau kecil, batang yang besar atau kecil, karena status daripada bonggol ini adalah tumpang sari, artinya numpang kepada jagungnya ya. Yang sudah kita serempeli ya teman-teman, itu terlihat pencahayaannya bagus walaupun belum diklekrek ya. Tapi yang belum seperti ini ya, yang belum seperti ini itu di pencahayaan kurang stabil, makanya secepatnya harus kita rempeli ya. Nah misalkan tidak seperti ini yang mengarah kepada jagung itu yang dibuang, nggak usah memikirkan besar kecilnya batang untuk singkongnya ya, singkongnya itu hanya bonus, itu buat nanti ya. Nah ini disisakan yang tegak lurus, supaya apa, supaya nanti jagungnya pencahayaannya bagus ya. Kalau sudah diklekrei dia terlihat agak terang ya, pencahayaannya bagus. Kalau dia belum diklekrei terlihat singup, nanti daun jagung, pohon jagungnya akan terganggu ya teman-teman. Nah seperti ini kan, ini terlihat masih singup, tapi kalau kita buang ya yang agak miring ya, terus kemudian kalau kita serempel seperti ini ya, nah itu pencahayaannya nanti relatif stabil ya, seperti ini misalkan. Nah ini dua ini kita terserah milih yang mana ya, milih yang mana, karena yang ke sini dengan yang ke sana sama ya, statusnya sama. Nah makanya kita ambil salah satu saja ya, terserah milih yang mana. Terus kemudian nanti ini disempeli sembari pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang bagus kita nyerempeli seperti ini menggunakan sapit ya teman-teman, menggunakan sapit ya, supaya nanti bonggolnya batangnya bagus ya, batangnya bagus. Baik teman-teman,
Cukup sekian review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan kawan kita ya, yang beliau seorang guru, seorang dosen ya, terus kemudian masih mau melakukan aktivitas ternak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sebagai motivasi kita yang petani murni ya, terus kemudian masa iya seorang dosen, seorang guru, seorang petani masih mau beternak, kita yang petani murni tidak mau beternak. Sebagai motivasi, mari kita ngobrol-ngobrol dengan rekan kita. Cukup sekian, tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kawan kita lagi ngeramban ya teman-teman, lagi ngeramban supaya pencahayaan dari jagungnya nanti bagus, dan nanti untuk tanaman jagungnya tidak seberapa terganggu, makanya kami sisakan satu-satu. Sudah bro? Ini ladang Bapak. Ya, alhamdulillah. Saya melihat tanaman di depan saya. Ini dengan iklim yang seperti ini. Yang biasanya jagung itu kan cenderung selalu harus penuh dengan matahari, ya, alias sinar matahari. Tapi dengan curah hujan yang intensitas tinggi seperti ini kok tumbuhnya masuk kategori sempurna ini, Pak. Ini resepnya apa ini? Kotoran hewannya, Pak. Kotoran hewan harus kita beri setiap hari, setiap kali tanam, karena memang kotoran hewan itu digunakan untuk pengembalian pH dan hara tanah. Oh gitu. Jadi untuk dominasi sebagai tumbuh baiknya tanaman ini bukan dari kimia, malah dari organik, Pak ya? Kimia hanya membantu. Oh gitu. Didominasi oleh kohek atau kotoran hewan. Ya. Ini bisa jadi percontohan ini, Pak. Jadi selama ini petani kan banyak yang bergantung dengan pupuk kimia. Kalau memang ini bisa jadi sampel, Bapak selaku petani dan memberikan contoh kepada yang lain, kita jangan bergantung dengan kimia. Ini Pak, insya Allah, karena mayoritas masyarakat terutama di Lampung Tengah ini kan banyak mereka yang memelihara hewan. Artinya bisa pemanfaatan secara maksimal agar bisa digunakan sepenuhnya untuk tanaman pertanian mereka. Nah ini harapan kami juga dari petani yang lain. Kohek kotoran hewan ini yang selama ini ada di lingkungan kita bisa kita gunakan semestinya, sehingga tidak ada lagi ketergantungan banget dengan kimia, karena kita tahu yang namanya kimia itu sangat amat terbatas. Kadang kita ada uang tapi barang nggak ada, giliran barang ada kita nggak ada uang, seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas pemberian motivasinya ya. Terus kemudian minta doanya supaya ini nanti bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Ini ngomong-ngomong, ternak apa Pak di rumah? Saya itu termotivasi miara kambing, Pak. Jadi di rumah itu ada beberapa ekor kambing, karena memang saya melihat ternak kambing atau sapi itu sangat menunjang perekonomian rakyat ternyata. Dengan satu kegiatan yang selama ini saya lakukan, itu pun tidak mengganggu kegiatan yang lain. Secara otomatis ketika termotivasi kemudian bisa mendongkrak ekonomi, kan kita juga bisa menularkan kepada yang lain. Kalau mereka punya satu kelonggaran waktu, punya sarana yang lain berupa lahan untuk bisa ditanami tanaman yang bisa dimakan hewan, apa salahnya mereka bisa berkaryalah sebagai salah satu sumber untuk penghasilan masyarakat kita. Ngomong-ngomong Pak, Bapak profesinya apa Pak? Kalau dibilang ya saya guru lah ini Mas, walaupun honor, ya walaupun gajinya juga ya nggak seberapa.
tapi ya insya Allah bisa menjawab dan mencukupi. Maka dengan saya beternak hewan ini, harapannya itu bisa menjadi salah satu di antara sumber untuk menghasilkan dan meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ya, teman-teman, Bapak ini ya, selain jadi seorang guru ya, beliau adalah seorang dosen ya. Jadi, kita yang sebagai petani itu harusnya yang petani murni harusnya lebih termotivasi ya, karena memang Bapak dosen ya, terus kemudian Bapak guru ya, itu saja masih bisa beternak ya, apalagi kita yang, profesinya murni sebagai petani ya. Alangkah sayangnya ketika kita tidak bisa memanfaatkan sisa-sisa ya seperti, daun-daun singkong ini ya, ketika kita nggak punya ternak, ini ya hanya kita buang saja atau, orang lain yang memanfaatkan. Baik, cukup sekian ya, review video kita hari ini ya. Kita tadi dapat sedikit motivasi daripada sahabat kita, guru kita ya, dosen kita, supaya kita harus tetap, punya karya, punya terobosan-terobosan supaya dapat memenuhi ekonomi, supaya tidak bergantung ya kepada, pemerintah, kepada orang lain. Baik, cukup sekian, tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif, petani Indonesia petani hebat, Anda semua luar biasa.